Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Iluh Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Timur Update. Tribuners, tawuran kelompok warga di Jalan Kandea 3, Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Talo, Kota Makassar mengakibatkan 5 rumah terbakar pada Selasa 23 September 2025 malam. Kejadian itu memaksa 3 pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Makassar turun langsung ke lokasi. Dan untuk melihat informasi terkini, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Emba dari Makassar. Selamat siang rekan Emba. Ya, selamat siang Ilu. Rekan Emba, seperti apa kondisi hingga malam tadi yang terjadi tawuran kelompok warga di Jalan Kandea, di Kandea 3, Kelurahan Bunga Eja Beru, Kota Makassar? Ya, baik Ilu dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa tawuran kelompok warga kembali pecah atau terjadi di Jalan Kandea 3, Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Telo, Kota Makassar, atau di utara Kota Makassar. Kejadian ini terjadi dari pukul 2 siang hingga berlangsung pada pukul 18.15 ataupun waktu maghrib. Jadi sekitar pukul 2 siang, dari informasi warga setempat, awalnya tawuran ini melibatkan anak-anak remaja di lokasi yang terlibat saling lempar batu. Kemudian sejam kemudian pada pukul 15.00, tawuran ini sudah melibatkan orang dewasa ataupun kelompok warga dewasa yang ada di lokasi. Tawuran meluas hingga mengakibatkan sejumlah rumah terbakar, dan data pasti dari lokasi ada total 5 rumah yang terbakar akibat dari tawuran ini, karena rumah-rumah ini diduga terkena lemparan molotov oleh pelaku tawuran. Polisi tiba di lokasi menggunakan kendaraan taktis yang dipimpin oleh Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana. Itu sekitar pukul 17.48 atau jelang maghrib begitu, karena kondisi pelaku masih bertahan di lokasi saat rumah terbakar ini hendak dipadamkan oleh petugas damkar. Petugas damkar enggan ataupun tidak bisa menjangkau lokasi karena banyaknya warga yang masih melakukan tawuran, sehingga memaksa polisi mengerahkan kendaraan taktis ke lokasi untuk menghalau ataupun memukul mundur warga yang terlibat tawuran. Setelah warga berhasil digiring ataupun dihalau untuk menjauh dari titik rumah yang terbakar, barulah petugas damkar diarahkan maju untuk melakukan proses pemadaman. Proses pemadaman sendiri berlangsung lebih kurang 2 jam dengan total kendaraan pemadam yang dikerahkan sebanyak 21 unit. Ilu. Iya, baik, dan juga kami melihat bahwa setelah kejadian ada beberapa pejabat termasuk juga Wali Kota Makassar untuk datang ke lokasi, begitu seperti apa mungkin kunjungan yang dilakukan dari para Forkopimda sendiri rekan Mbak? Ya, betul Ilu. Jadi dapat saya jelaskan bahwa selain Kapolrestabes Makassar yang turun langsung, juga disusul oleh Dandim 1408 BS, yaitu Kolonel Infanteri Franky Susanto, juga tiba di lokasi, lalu kemudian disusul Wali Kota Makassar Munafri Arifudin. 3 pejabat Forkopimda ini langsung melakukan konsolidasi di depan rumah yang terbakar, dan Wali Kota Makassar meminta agar segera didirikan 4 pos pengamanan, di mana di dalam pos itu terdapat personil kepolisian, Satpol PP, Brimob, dan TNI ataupun dari Kodim. Uh, upaya ataupun usulan dari Wali Kota Makassar ini langsung diamini oleh Damdin dan Kapolrestabes, dan seketika itu juga ditindaklanjuti ke masing-masing jajarannya. Update terbaru dari Kapolrestabes Makassar pagi tadi menginfokan bahwa situasi dari pasca kejadian hingga pagi tadi dan saat ini itu sudah berlangsung kondusif dengan penempatan personil di lokasi titik-titik rawan, di mana ada 4 titik rawan yang ada di Kecamatan Telo yang kerap terjadi tawuran sepekan terakhir.
yaitu di Lembo, Bunga Eja Biru atau Kandia 3, kemudian Layan dan juga Lorong 148 kilo. Iya, baik dan juga pada saat terjadi kebakaran begitu rekan Emba, mungkin kerugian yang diderita dari apakah hanya 5 rumah saja ataupun juga ada kendaraan atau barang-barang berharga lainnya yang ikut terbakar? Ya, selain 5 rumah, ada sebuah mobil, infonya mobil bekas juga terbakar di belakang rumah salah satu warga. Kemudian pada Selasa kemarin, itu juga ada 2 motor driver ojek online, sepasang suami istri, juga terbakar di lokasinya itu di dalam lorong 148. Taksiran kerugian dari bentrok warga ataupun tawuran warga ini belum dikalkulasi menyeluruh oleh pihak berwenang, namun pemilik rumah yang terbakar, salah satunya kita sempat wawancara, ini terpaksa mengungsi akibat kejadian ini. Iya, baik dan juga rekan Emba pada saat kejadian mungkin untuk warga ataupun juga orang yang memiliki rumah apakah memang juga tidak ada di rumah begitu pada saat kejadian? Ya, salah satu korban yang kami temui di lokasi mengaku saat itu dia berada di dalam rumah pada pukul 3 atau 15.00. Rumah dari korban ini sempat dilempari molotov, namun ia masih sempat memadamkan seketika itu api yang berkobar. Namun setelah itu tawuran semakin membesar sehingga eh, dia pun hanya bisa berlindung di dalam rumah. Kemudian saat kobaran api membesar, barulah korban ini menyelamatkan diri berlari keluar rumah bersama anggota keluarganya. Baik, untuk penyebab pasti tawuran sendiri antar kelompok warga apakah sudah diungkap pihak kepolisian baik juga pemerintahan rekan Emba? Ya, sejauh ini polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari tawuran. Hanya saja dari histori ataupun sejarah tawuran yang ada di lokasi ini disebutkan ke Polrestabes Makassar bahwa ini sudah berlangsung sejak 36 tahun silam ataupun pada 1989 begitu, dan berlangsung hingga hari ini. Namun belakangan tahun ini sempat meredah dan muncul kembali pada pertengahan 2025 ini. Baik, terakhir rekan Emba untuk penjagaan dari pihak aparat berwenang di sekitar lokasi kemungkinan akan dilaksanakan hingga berapa hari ke depan mungkin rekan Emba? Ya, dari penuturan Pak Wali Kota semalam di lokasi, dia meminta penjagaan ini dilakukan sampai situasi betul-betul kondusif, entah 10 hari ke depan ataupun lebih, karena pejabat Forkopimda yang hadir tak ingin kejadian serupa terulang lagi, bahkan mereka sepakat insiden ini harus diusut tuntas, begitu. Iya, baik terima kasih rekan Emba atas laporannya dari Makassar dan sekitarnya. Kami menantikan informasi menarik lainnya dari Makassar. Selamat siang, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners berikut dapat disaksikan situasi malam tadi di sekitar lokasi tawuran di Kecamatan Telo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak ada yang haji dan sak ada begitu.
Ini minta tolong ini ya, ibu-ibu ini ya. Tolong, yang tidak boleh mobil, silakan turun. Coba kita lewat kemana? Tidak ada yang haji sultan sak ada begitu. Ini minta tolong ini ya, ibu-ibu ini ya. Tolong, yang tidak boleh mobil, silakan turun. Coba kita lewat kemana? Ada
5. Tidak ada yang Haji Jari, Haji Sultan, Saka, ada begitu. Ini minta tolong ini ya, ibu-ibu ini ya, tolong. Yang tidak boleh mobil, silakan keluar. Cuma kita lewat kemana? Tidak ada yang Haji Jari, Haji Sultan, Saka, ada begitu. Danding sama kapolda. Bagus Pak, kalau ada anggota jalan pos di sana, di sini pos, pos Pak, kalau ada alumni Pak, kalau aman Pak, kita turun Pak pos di sana, pos polisi.
Tidak ada yang haji sultan, saka ada begitu. Ini minta tolong ini ya, ibu-ibu ini ya, tolong. Yang tidak boleh mobil, silakan keluar. Cuma kita lewat kemana? Tidak ada yang haji sultan, saka ada begitu. Danding sama kapolres. Kalau bagus Pak, kalau ada anggota jalan pos di sana, di sini pos, pos Pak di sini lagi. Kalau ada alumni Pak, kalau aman Pak, kita tolong Pak pos di sana, pos polisi. Jadi masyarakat harus tahu saya berkoordinasi dan bertemu bersama-sama membicarakan penyelesaian dari solusi masalah itu. Jadi kami usahakan pertemuan dari masing-masing kampung. Ini kan sebenarnya satu kelurahan, cuma beda lorong aja. Cuman nggak ada perselisihan yang sudah lama terjadi dari tahun 80-an begitu. Nah ini kita upayakan supaya bisa cepat selesai. Terkait aktor intelektual mungkin Bang bisa dijelaskan apakah itu berkaitan dengan kartel narkoba atau seperti apa? Oh, yang terlibat tawuran ini anak dari lorong mana saya Ini ada 48 sama layang di sebelah. Sementara ini itu ya 48 sama layang. Nanti yang lain yang kita akan antisipasi. Ada penambahan personil untuk pos-pos pengamanan. Ya, ada nanti dari Brimob. Tadi saya ke Pak Wali Kota ada dari Brimob, dari Podi, dari Polres, dari Satpol PP, ya semua lengkap. Berarti pelakunya itu saja Bang, cuma lokasinya saja yang pindah-pindah seperti itu ya? Masih kita dalami ya. Jadi, ini kan namanya masa ya, dan diprovokasi oleh siapa kita belum tahu. Masih dalam pendidikan, nanti kita cari tahu semuanya. Tadi kan ada warga teriak soal isu narkoba itu Pak, apakah polisi akan menyelidiki Ya terkait pasti kita. Ini kan tim sudah turun.
baik kita selidiki. Ya. Makasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Kejadian hari ini. Pak, menyikapi kondisi ini ada 5 rumah warga yang terbakar karena tawuran ini. Seperti apa, Pak? Prihatin buat saya. Saya berharap penguatan terhadap keamanan, ketertiban lingkungan ini harus dimaksimalkan, sehingga mudah-mudahan malam hari ini kita akan berkoordinasi dengan semua pihak, baik dari kepolisian, dari Kodim, dan dari Brimob serta Satpol PP untuk melakukan posko penjagaan bersama-sama di semua titik-titik yang dianggap rawan itu, untuk bisa mengontrol Kamtipmas yang ada di wilayah kita ini. Ada pendirian pos berarti, Pak Wali? Iya. Pak, pemicunya apa, Bang, Pak? Ini kan dalam satu pekan ini mau dibilang setiap hari. Iya, hampir setiap hari ini kita tidak tahu karena kita belum dapat siapa pelakunya dan sebagainya, sehingga kita belum mendapatkan informasi yang maksimal dari apa yang menjadi dasar dari terjadinya perang-perang ini. Kalau untuk pemilik rumah yang terbakar rumahnya ini ada bantuan? Kita akan lihat pasti. Laporannya berapa rumah, Pak? Yang Ada 5 rumah ya hari ini. Mobil satu, Pak? 1 mobil katanya. Tapi saya lagi menunggu hasil investigasi yang detail dari teman-teman di penanggulangan bencana dan kebakaran. Kalau untuk penjaganya sendiri 1x24 jam Pasti. Ada korban, Pak? Belum. Sampai saat ini alhamdulillah nggak ada korban. Ya. Anunya, Pak, kepada pihak kepolisian ketegasan terkait pelaku. Ya, harapan kita ya harus menjaga ini sama-sama, semua harus bergerak, elemennya kita yang kita miliki harus maksimal untuk turun ke bawah. kepada para pelaku minta agar tindakan tegas tadi. Pasti harus tegas, kalau nggak ada lagi, nggak boleh terulang yang gini-gini. Ya. Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, PLN memberikan dukungan nyata kepada para petani bawang merah berupa bantuan bibit dan traktor. Bantuan ini terbukti mendorong peningkatan produktivitas pertanian secara signifikan. Hingga saat ini 20 petani telah merasakan manfaat langsung dari hasil kerja keras mereka. Kemandirian petani menunjukkan bahwa kehadiran PLN tidak hanya sebatas menghadirkan energi listrik, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor pertanian. Memaknai Hari Kesaktian Pancasila, PLN WIP Sulawesi berupaya mendorong perekonomian tiap sudut desa dengan menciptakan objek wisata air panas Beteleme yang menarik bagi wisatawan dan pengadaan gerobak listrik yang sangat berguna bagi pelaku usaha UMKM. PLN berharap bantuan ini dapat mendorong desa Beteleme menjadi destinasi wisata unggulan di Morowali Utara, sekaligus menguatkan UMKM lokal agar mampu mandiri dan berkembang. PLN memberikan dukungan yang menyentuh langsung kebutuhan petani desa Lampoko yang berdekatan dengan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan strategis PLTU Sulsel Baru 2, mulai dari traktor, bibit bawang merah, mesin pemotong, mesin pengering, mesin peniris minyak, hingga sealer untuk pengemasan produk bawang goreng. Bantuan ini bertujuan untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN WIP Sulawesi meresmikan infrastruktur ketenagalistrikan skala besar pertama di Kabupaten Morowali. Peresmian ini meliputi 2 SUTT 150 kV, Tentena, Koloni Dale Bungku, 2 Kardu Induk 150 kV baru, masing-masing berkapasitas 30 MVA di Koloni Dale dan Bungku, serta perluasan GI 150 kV Tentena. Kehadiran infrastruktur ini memperkuat keandalan sistem kelistrikan di Sulawesi Tengah. PLN mendukung pertumbuhan usaha petani kopi Kopsi Batui melalui berbagai bantuan nyata seperti penyediaan bibit unggul, mesin grader, alat ukur kadar air kopi, sertifikasi mutu, pelatihan lanjutan, hingga penambahan instalasi listrik. Langkah ini menjadi bukti bahwa peran PLN tidak hanya sebatas menghadirkan terang, tetapi juga menyalakan harapan dan mendorong kesejahteraan masyarakat. PLN memberikan persembahan terbaik bagi masyarakat melalui penanaman 7.000 bibit mangrove di Kabupaten Jeneponto. Melalui kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan komunitas, PLN WIP Sulawesi berharap program penanaman mangrove ini dapat menjadi langkah awal menuju kawasan pesisir Jeneponto yang lebih tangguh, hijau, dan berdaya saing secara lingkungan dan sosial.
Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, PLN memberikan dukungan kepada kelompok Tani Kopsi Batui yang mengelola kebun kopi di bawah jaringan transmisi 150 kafe di sekitar proyek pembangunan PLTMG Luwu berkapasitas 40 MW. Bantuan berupa bibit dan mesin oleh PLN UIP Sulawesi memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi kerja dan peningkatan kuantitas produksi kopi. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui penanaman 7.000 bibit mangrove jenis Avicennia di lahan seluas 2,7 hektar di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Program ini merupakan upaya PLN dalam mencegah dampak abrasi dan mendukung keanekaragaman hayati, terutama flora dan fauna pesisir. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.